Ibu-ibu, bapak-bapak dimasukkan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian pagi ini kita mengawali surat baru, surat Al-Anbiya. Seperti yang pernah saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, kita akan mencoba mengkaji surat-surat yang berisi kisah atau kisah-kisah itu diambil dari nama-nama nabi dan tokoh-tokoh, diawali dari kisos al-qasas, itu artinya kisah-kisah secara umum, masuk kepada al-anbiya, itu nabi-nabi, dan secara spesifik lagi Allah menulis nama surat itu khusus dengan menyebut nama nabinya itu sendiri. Misalkan surat Ibrahim, itu kan nama Nabi Ibrahim. Lagi surat Hud, surat Yusuf, ya, surat Muhammad. Jadi ada keistimewaan apa sehingga Allah menyebut langsung dengan nama tersebut. Dan sebelum merincikan kepada surat-surat tersebut, kita awali dengan surat para nabi secara umum, Al-Anbiya. Selain kisah-kisah para nabi, Allah juga mengabadikan nama-nama yang dia tidak termasuk nabi tapi diangkat oleh Allah sebagai nama surat. Seperti surat Ali Imran, itu nama orang. Surat Luqman, ini nama orang, tapi ada dalam Quran. Surat Maryam, berarti tidaklah mungkin Allah menulis nama tertentu, melainkan banyak pelajaran yang harus kita ambil. Ya, seperti kita di sini banyak nama jalan, yaitu dengan menggunakan nama-nama orang, ya. Jadi ada jalan apa, jalan apa. Baik. Surat Al-Anbiya sumiyat suratul Anbiya, disebut surat Al-Anbiya ini dikarenakan di dalam surat ini nanti disinggung atau disebut ada banyak nama-nama para nabi. Al-Anbiya itu kan bentuk jamak dari an-nabiyyu, ya. Jadi nabi kemudian jamaknya anbiya, itu nabi-nabi. Di dalam surat ini nanti ada tersebut sekitar 17 nama nabi. Ada 17 nama nabi yang disebut. Walaupun nanti rincian detailnya di beberapa suratnya. Tapi tersebut nama beberapa nabi, di antara Ba'dul Anbiya, kaum Musa, nabi seperti Musa, wa Harun, Ibrahim, Lot, Ishak, Yakub, Nuh, Dawud, Sulaiman, Ayub, Ismail, Idris, Zulkifli, Yunus, Zakaria, Yahya, wa Isa, dan Nabi Isa. Jadi Allah memberikan informasi ada beberapa nama nabi, itu diinformasikan di surat Al-Anbiya, sehingga disebutlah namanya suratul Anbiya. Maudu'us surah bayanun usulul aqidatul islamiyah. Tema besar dalam surat ini menjelaskan tentang prinsip akidah Islamiyah. Di dalam surat Al-Anbiya ini nanti kita akan mengkaji tentang prinsip-prinsip akidah Islamiyah. Wa ma bada'iha wa hiya at-tauhid, dan diawali membahas tentang usulul akidah itu dari konsep tauhid, wa risalatin nabawiyah, dan risalah kenabian, wal bu'su wal jaza, juga nanti akan dijelaskan dalam surat ini tentang hari berbangkit, ba'as, dan jaza, hari pembalasan. Wa qad bada'at biwasfi ahwalil qiyamah, dan dalam surat ini
juga diawali dengan menjelaskan hal ihwal keadaan kiamat. Ya. Jadi ini masuk iktaroba linasi hisabuhum. Itu maksudnya sudah dekat hisab untuk mereka, maksudnya sudah dekat hari kiamat. Nah, itu dibuka ayat ini dengan bada'at biwasfi ahwalil qiyamah. Baru kemudian nanti dijelaskan summa dukirat qasasu jumlatun minal anbiya al-qarami alaihi salam. Lalu nanti dalam surat ini pun akan disebut tentang beberapa kisah dari nabi-nabi yang mulia. Nah, ini gambaran umum surat Al-Anbiya. Summa awdahat as-sababu fi inkaril musyrikina. Kemudian dalam surat ini juga akan dijelaskan tentang penyebab keingkaran orang-orang musyrik Makkah terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menganggap nabi itu sebagai manusia biasa seperti kita semuanya. Annahu basarun misluhum. Ya. Muhammad itu kan manusia biasa seperti pada umumnya kita manusia, tapi dengan tujuan untuk merendahkan Nabi. Nah, itulah awal dari dia mengingkari kepada kenabian, karena dianggap dia biasa, Muhammad itu orang biasa. Ya, umumnya orang biasa makan, minum, ya. Kanu basyaron yakuluna ta'am. Ya, umumnya manusia makan, Muhammad makan, kami juga makan. Apa bedanya dengan dia? Kira-kira begitu. Wa yamsuna fil aswaq. Lalu kemudian mereka manusia pada umumnya berjalan di pasar, Nabi juga suka ke pasar, kami juga suka ke pasar. Terus bedanya di mana? Kenapa kita harus mengagungkan Muhammad? Nah, di sini berawal untuk pengingkaran kaum musyrik. Tapi kemudian summa andarahum bil ikhlaq. Mereka diperingatkan oleh Allah dengan sebuah kebinasaan. Hati-hati, akan terjadi kebinasaan kepada manusia yang manusia itu mengingkari para nabinya. Kama ahlaka ba'dul ummami al-mutaqaddimati litaqdibihim. Sebagaimana umat-umat terdahulu, sebagian ba'dul ummah, ya. Sebagian umat-umat terdahulu telah dibinasakan karena sebab kedustaan mereka kepada rasul-rasul mereka. Inilah pengantar dari surat Al-Anbiya. Itu poin-poin pokok yang akan dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada ayat per ayat, dan yang akan kita bahas ayat 1 sampai 6 ini menjelaskan tentang lalainya manusia dari hisab yaumil qiyamah. Nah, ini kita semuanya diingatkan bahwa manusia ini banyak lalai terhadap datangnya hari kiamat. Diawali ayat yang pertama, Iktaroba. Iktaroba itu artinya dekat, qarib. Dekatlah zamanul hisab. Wal muradu iktirabas sa'ah. Yang dimaksud iktaraba linnasi hisabuhum, telah dekatlah bagi manusia apa hisabuhum, hisab mereka. Maksudnya telah dekatlah kiamat yang akan menghampiri manusia. Wa idza iktarabat sa'atu faqad iktaraba ma yakunu fiha minal hisab was sawab wal iqam. Berarti kalau di sini disebutkan iktaraba, dekatlah linasi, apa yang dekat? Hisabuhum, hisab mereka. Yang dimaksud hisab di sini tentu baik itu sawab, pahala,
juga semakin dekat, kita akan memetik pahala yang kita lakukan hari ini dari kebaikan-kebaikan kita. Dan semakin dekat pula wal iqab, siksa. Jadi siksa itu sudah dekat, bahwa perbuatan buruk yang hari ini dilakukan di dunia ini, jangan lupa itu sudah dekat, sudah disiapkan siksanya buat kita yang melakukan keburukan-keburukan itu. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ini berada dalam satu kondisi bahaya ya, umpamanya ada orang ngamuk, lalu kemudian masuk ke semua pintu-pintu rumah, lalu dapat kabar, orangnya udah dekat loh. Apa yang akan kita lakukan? Kalau tahu ada penjahat yang terus berjalan akan masuk ke rumah-rumah, ada informasi, Bu, sudah dekat loh, sudah sampai sana orangnya. Wah, betapa paniknya kita. Dan kita akan terus bersiap-siap. Pintu rumah kunci, kita siap-siap. Nah, gitu. Jadi kalau kita tahu kiamat sudah dekat, tentu nanti di sini makna kiamat juga adalah kematian. Ya, jadi kiamat itu juga kematian. Nah, qaraba zamanu hisabin nas ala a'malihim fid dunya. Jadi sudah dekatlah hisab manusia. Maksudnya untuk menghisab amal-amal mereka waktu di dunia. Sehingga iqtaraba sa'ah, disebutkan dekatlah kiamat. Walakinnan nas, akan tetapi manusia itu fi hayatihim sahun ghafilun. Sayang sekali sudah tahu kematian itu dekat, tapi mereka malah santai. Ghafilun, mereka berlengah-lengah. Coba Bapak Ibu kita bayangkan ayat ini. Ini dibaca oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Ini dibaca oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Beliau mengatakan dalam ayat ini sudah dekat kiamat itu. Padahal dibacakannya dulu saja sudah bilangnya sudah dekatlah kiamat. Berarti sekarang kita ini umat akhir zaman kira-kira sangat-sangat dekat sekali. Jadi kalau dulu saja sudah sebutkan sangat dekatlah kiamat akan menemui manusia, dibacakan ini ayat ini kira-kira 1400 tahun yang lalu, maka kita hari ini konteksnya hari ini per tahun 2023 tentu sudah sangat dekat sekali, sehingga tidak ada alasan untuk kita ini ghaflah, lalai, berlalai-lalai, bersantai-santai untuk mempersiapkan kiamat. Nah, kiamat di sini nanti belum ketemu ya kalimatnya. Itu termasuk yang dimaksud kiamat itu adalah kematian. Jadi kiamat personal adalah kematian. Yang namanya kematian itu tidak pilih-pilih, tidak harus diurut yang tua dulu, lalu yang muda. Yang muda pun juga ternyata ada yang meninggal. Jadi tidak harus menunggu muda, ternyata bayi pun sudah meninggal. Nah, jadi kematian itu tak pilih-pilih, seperti orang tua dulu sering memberikan contoh waktu saya sekolah SD seperti pohon kelapa. Jadi buah kelapa itu ada yang masih kecil-kecil bunga sudah gugur, ada yang sudah pentil juga gugur, ada yang sudah degan gugur, dan sudah tua juga baru gugur jatuh ya. Nah, gitu. Apa ukuran dekat dan jauh, Bapak Ibu? Ya. Sesuatu dikatakan dekat itu adalah yang akan terjadi. Jadi kalau kita bicara dekat dan jauh, yang akan terjadi itu disebutnya
dekat. Dan yang sudah terjadi itu disebutnya jauh. Jadi masa lalu itu sudah jauh. Gak usah diingat-ingat lagi Bu ya masa lalunya. Pernah berapa kisah dengan siapa itu sudah dulu, sudah itu jauh, gak usah diingat-ingat lagi. Jadi orang yang selalu mengenang masa lalu, kata anak muda belum move on dengan sang mantan, itu kan masa lalu, sudahlah. Itu namanya sebut jauh. Jadi yang maksud jauh dan dekat, jauh itu adalah sesuatu yang sudah terjadi itu disebut jauh. Dan yang di depan kita itu namanya dekat. Sesuatu yang akan terjadi dekat. Kita itu kan akan mati. Kita itu akan meninggal dunia. Berarti kematian itu dekat. Karena itu sesuatu yang ada di depan. Ya, sesuatu yang belum terjadi itu disebutnya dekat. Contoh naik kereta nih. Umpamanya kita naik kereta dari ini Jogja menuju Jakarta. Kalau kita naik kereta lalu kereta berangkat menuju ke arah barat ke Jakarta. Ketika kita meninggalkan Yogyakarta, berarti Jogja itu disebutnya jauh. Karena sudah terlewati. Dan kita memang akan berpikirnya ke Jakarta. Jadi Jakarta itu sesuatu yang dekat. Karena akan dituju. Walaupun mungkin ya baru sampai Purworejo di situ di perjalanan. Kalau secara jarak Jogja lebih dekat daripada Jakarta. Tapi karena itu sudah dilewati, itu sudah ditinggalkan, maka itu sebutnya jauh. Dan kita harus menatap ke depan. Ke Jakarta ini harus dipersiapkan. Mau apa? Jadi itu ukuran iktaroba, qorib, dekat. Ya, dekat itu adalah sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Iqtaroba linnas, sungguh sangat dekatlah bagi manusia apa hisabuhum, hisab mereka. Namun sayangnya walakin nas fi hayatihim sahun ghafilun. Yang kata Al-Quran wahum fi ghaflatin mu'ridun. Ada dua sikap manusia di dalam menghadapi kematian. Kebanyakan di sini disebutkan. Umumnya manusia itu terhadap kematian pertama ghaflah, lalai, nyantai, tidak bersiap-siap. Sesungguhnya kita semuanya tahu akan mati. Tapi taunya mati itu dianggap nyantai saja. Seolah-olah kematian itu masih jauh, padahal kematian itu dekat. Andai kata kita tahu takdirnya bahwa nanti di antara kita yang hadir pada pagi ini, mungkin hari ini nanti entah jam berapa ada yang meninggal dunia, tentu kita akan selalu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam pengertian selalu ya berhati-hati, selalu melakukan kebajikan, tidak mau sedikit pun waktu ini digunakan untuk yang buruk, karena kita tahu mungkin nanti akan meninggal dunia. Andai kata tahu, ya. Tapi kan itulah sebut rahasia kematian. Tidak harus diberitahu juga, karena kalau bapak ibu dikasih tahu, stres juga. Ibu nanti takdirnya meninggal jam 10 siang ya. Ya stres juga. Sehingga Allah sengaja tidak dikasih tahu kapan akan meninggalnya. Jadi tujuannya selalu berhati-hati terus. Itu sikap yang pertama manusia itu ghaflah. Ghaflah itu lalai. Ya gimana sih orang lalai? Asik. Seperti orang yang sudah asik main HP itu, anak-anak kalau lewat di pinggir-pinggir rumahnya, di gang-gang itu semuanya asik HP-an. Orang lewat pun tak peduli itu. Itu namanya dia lalai. Terdengar adzan pun tak peduli. Itu namanya lalai. Asik padahal tahu. Nah, nanti bayangkan kalau kita selalu ghaflah, tiba-tiba datanglah kematian. Kan bahaya bagi orang-orang yang melalaikan akan hisabuhum. Padahal sudah qorib, sudah iqtarab.
Yang lebih buruk lagi, sikap manusia bukan hanya ghaflah tapi mu'ridun. Murid itu malah berpaling. Ya. Berpaling itu menentang. Menentang itu tidak percaya. Nah, untuk menunjukkan kiamat itu betul-betul dekat, dalilun ala qurabil qiyamah rawahu Ahmad wa Shaykhan wa Tirmidzi an Anasin. Ada hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Imam Tirmidzi yang sumbernya dari Anas, dikatakan buistu ana was-sa'atu kahatain. Diutusnya aku jadi nabi, ya, kata Nabi Muhammad, kenabian dengan kiamat itu kahatain seperti ini, jadi dekat. Jadi kalau Allah sudah menurunkan kenabian yang terakhir, jarak antara nabi terakhir dengan hari kiamat itu sangat dekat. Sangat dekat. Maksudnya sangat dekat itu sampai kita sendiri tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia, itu menunjukkan sangat dekat. Kita hidup pun gak terasa, tahu-tahu dulu lihat anak, dulu kita kan seperti mereka, anak-anak kalau pagi-pagi lihat anak sekolah itu ya, anak SD pakai baju seragam merah putih, dulu juga kita begitu. Lihat lagi yang pakai baju seragam putih biru, oh itu anak-anak SMP, anak SMA. Kalau dipikir dulu kita anak, tahu-tahu sudah punya anak, tahu-tahu anaknya sudah punya anak lagi. Jadi berarti cepat sekali hidupnya. Ya. Nah itu, jadi sesungguhnya jarak kenabian dengan kiamat itu sangat dekat. Itu menurut hadis. Nah di sini ada kata anas, manusia. Apa yang dimaksud dengan manusia? Wal muradu bin nas, yang dimaksud dengan manusia fi ra'yi Ibnu Abbasin, menurut pendapatnya Ibnu Abbas, adalah al-musyrikuna munkirul ba'si. Yang dimaksud manusia di situ adalah orang-orang yang musyrik, yang mengingkari hari kebangkitan. Itulah yang dimaksud mu'ridun. Ada manusia-manusia yang mu'ridun, manusia-manusia yang berpaling. Siapa manusia yang berpaling? Manusia yang berpaling yang dimaksud adalah mereka orang-orang yang mengingkari. Dia tidak percaya, dia mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Mu'riduna lil hisab. Mereka berpaling atau tidak percaya dengan adanya hisab. Wa tafkiri bil akhirah. Mereka pun berpaling tidak memikirkan tentang akhirat. Jadi yang dipikirkan hanya dunia saja, tak berpikir tentang akhirat. Padahal dunia ini kan hanya sementara, hanya wasilah yang mengantarkan kepada akhirat. Kemudian bil mubadarati ilal iman. Mereka manusia pun lalai, mereka manusia berpaling dari bercepat-cepat kepada keimanan. Jadi santai-santai, tidak melakukan mubadarah. Harusnya kita harus mubadarah, bersegera. Wa dhahiru anna lafdal ayati yatanawalu umumin nas. Tapi jika kita melihat lafaz di dalam ayat ini, anas di sini maknanya umum. Tadi kalau kata Ibnu Abbas, anas yang dimaksud adalah musyrikun, orang-orang musyrik itu yang lalai, orang musyrik itulah yang mu'ridun, yang berpaling. Tapi kalau melihat umumnya ayat, anas di situ ya umum, bukan hanya orang musyrik, siapapun yang bernama manusia, banyaknya manusia itu ghaflah, lalai dan berpaling. Faman alima iktaraba sa'ah, indikatornya jika orang itu memahami kiamat itu dekat,
Jika seseorang itu memahami kematian itu dekat, tentu yang akan dia lakukan badirun ila taubati, maka dia akan bersegera untuk bertaubat. Orang yang tidak bertaubat dari kesalahan-kesalahannya itu menunjukkan dia tidak paham kalau kematian itu dekat. Dia tahu kalau akan mati, tahu. Semua manusia tahu akan mati. Tapi dia asik dengan aktivitas dan kegiatannya, walaupun dia juga tahu bahwa aktivitas yang dilakukan itu adalah buruk dan melanggar syariat. Ya, pokoknya mohon maaf ya, orang yang suka mencuri, yang setiap harinya masih mabuk, dia tahu kok mabuk itu dilarang, aslinya tahu. Dan si pemabuk juga tahu kalau bahwa dirinya itu suatu saat akan mati, dia tahu. Tapi taunya itu tidak dipahami dengan makna bahwa kematian itu dekat. Kalau orang tahu kematian itu dekat, harusnya faman alima iqtarabas sa'ah, orang yang mengetahui kematian atau kiamat itu dekat, maka badirun ila taubah, dia akan bersegera untuk taubat. Walam yarkun ila dunya faqulu atin qarib wal mautu la mahalata atin wa mautu kulli insan qiyamus saatihi. Nah ini yang tadi saya ingin katakan. Yang dimaksud orang itu paham kematian dekat atau kiamat itu dekat, maka dia akan segera bertobat. Dia juga tidak akan menyibukkan diri dengan dunia. Ya maksudnya dunia itu seperlunya saja. Kalau kerja ya untuk kerja. Tapi di balik itu kita akan meninggal. Faqulu atin qarib, setiap sesuatu yang bisa membinasakan itu dekat. Kematian itu simpel kalau Allah sudah mentakdirkan. Cuman kepleset di kamar mandi, Bapak fulan meninggal dunia. Gimana kok meninggal? Tadi ceritanya Bapak baru dari kamar mandi kepleset. Cuman persoalan kepleset saja bisa mengakibatkan kematian. Jadi kematian itu ya mudah bagi Allah, dan kita tidak tahu sebabnya karena apa. Karena wal maut la mahalata atin, kematian itu kita tidak tahu di mana tempatnya, kapan datangnya. Nah, ini satu kalimat yang ingin saya katakan. Wal mautu kulli insanin qiyamus saatihi, dan matinya seseorang manusia itulah hari kiamat baginya. Jadi kiamat itu bagi seseorang itulah kematian. Sehingga disebutkan sudah dekat kiamat, artinya sudah dekat kematian. Dan jika seseorang meninggal dunia, itulah kiamat menimpa kepada dirinya. Bukan kiamat dalam pengertian kubro, hancur seluruhnya. Ya, itu juga akan terjadi. Tapi kematian, setiap kematian yang menimpa kepada manusia, maka itu disebut dengan qiyamu saatihi, itulah kiamat yang menimpa kepadanya. Qala Ar-Razi, berkata Imam Ar-Razi, yajibu ayakunal muradu bin nas man lahu madkhalun fil hisab wa hum al-mukallifun duna man la madkhalun lah. Jadi tadi sedang membahas manusia itu siapa yang dimaksud. Sudah ada dua pendapat ya, menurut Ibnu Abbas yang dimaksud manusia itu mereka orang-orang musyrik. Dan pendapat kedua yang dimaksud manusia secara umum, siapapun manusia. Terus ada lagi pendapat Imam Ar-Razi yang dimaksud manusia itu adalah orang yang dikelompokkan kepada madkhalun fil hisab, yang bisa dihisab. Yang bisa dihisab itu adalah wahum al-mukallafun, orang-orang yang mukallaf, yang sudah terkena taklif. Ya. Jadi misalkan anak kecil belum mukallaf meninggal dunia, insya Allah aman. Tapi kalau yang mukallaf seperti kita sudah mukallaf, sudah balik dan terkena hukum, inilah yang berbahaya kalau kita nyantai-nyantai.
Jadi yang dimaksud annas di situ adalah manusia yang mukallafun ay madkhulun fil hisab. Tapi yang mereka la madkhala lahu tidak termasuk kelompok yang akan dihisab, ya tentu itu istilahnya ya aman. Jadi tidak terkena hisab. Yang belum mukallaf. Jadi kalau ada bayi meninggal dunia itu senang itu. Dia tidak kena hisab. Nah, masih kecil. Ya, sehingga istilahnya untuk orang tuanya disebutkan ini sebagai apa? Bunga-bunga yang ada di surga. Kupu-kupu kata orang tua dulu nanti jadi kupu-kupu di surga. Ya, dia tidak melalui proses hisab karena dia belum mukallaf. Baik. Apa yang menyebabkan manusia itu ghaflah? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Allah menyebut bahwa wahum fi ghaflati mu'ridun? Manusia itu banyak-banyaknya mereka itu lalai dan mu'ridun berpaling. Nah, pertanyaannya, kenapa manusia bisa lalai, bisa berpaling? Apa yang menyebabkan mereka lalai dan berpaling? Itu jawabannya di ayat yang ketiga, ayat yang kedua dan yang ketiga. Coba lihat ayat yang kedua. Ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah datang kepada mereka min dzikrin, dari peringatan. Dzikrin itu diartikan dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Ketika turun, yanzalu suratun ayatun, ketika turun ayat-ayat Quran atau surat-surat Al-Quran, maksudnya itu min dzikrin min rabbihim, ayat-ayat yang turun dari Rabb mereka, muhdatsin yang baru. Setiap ada ayat yang baru turun, ini konteksnya dulu ya ketika Quran masih turun. Sikap mereka illa istama'u, mereka itu sesungguhnya dengar. Mereka dengar setiap ayat-ayat turun, namun sayang wahum yal'abun, mereka itu bermain-main. Bermain-main itu maksudnya ya melalaikan, cuman didengarkan saja. Istilah kata orang tua pada anak, dirongakkan anak, jangan cuma didengarkan ganggi, tapi kemudian nah itu. Ketika ayat-ayat turun, dia dengar istama'uhu, tapi wahum yal'abun. Maksudnya mayati ulaikal kufar min Quraisy wa asbahahum minal Qur'anin jadidin inzali. Ketika datang kepada mereka orang-orang kafir Quraisy dan yang lainnya, ketika Quran itu datang muhdatsin yang baru, ada lagi ayat yang baru datang, mereka istama'uhu, mereka mendengarkan ayat-ayat yang turun itu. Wahum haunun sakhirun mustahziun, tapi mereka itu ya memperolok-olok, yal'abun ya bermain-main, memperolok-olok, yang ngenyek saja, ngejek. Mutasyakilatu qulubuhum anit ta'amul wa tafahum ma'nahu. Mereka menyibukkan hatinya untuk tidak mau memahami maksud dari ayat itu. Jadi cuma dengarkan saja, tapi nggak kepengen tahu apa maknanya. Jangankan mengamalkan, pengen tahu maknanya saja sudah nggak mau. Jadi menyibukkan hati dengan yang lainnya. Nah itulah sebab dari ghaflahnya manusia. Jadi kalau ciri-ciri manusia yang lalai itu diawali dari itu, dia menganggap remeh ya, menyepelekan, walaupun dengar tapi ternyata nggak diamalkan, itu menyepelekan namanya. Nah orang yang biasa menyepelekan berarti itulah tanda-tanda orang yang akan
terbiasa hidupnya lalai itu. Karena berangkat dari nyepeleke ya. Akhirnya lalai dan muridun. Kalau muridun lebih buruk ya, tadi konteksnya lebih buruk karena mengingkari, mengejeknya. Kalau ghaflah saja ya masih lalai, tapi kalau muridun sudah lebih buruk maknanya. Kemudian ayat yang ketiga, lahiyatan qulubuhum, hati mereka lalai. Tadi sama, hatinya berpaling, lalai, bukan menyibukkan untuk memahami Quran, tapi sengaja menyibukkan untuk tidak mau paham Quran. Kemudian wasarrun najwa alladzina zalamu, orang-orang yang dolim itu menyembunyikan pembicaraan rahasia. Jadi an-najwa, najwa itu artinya sesuatu yang rahasia. Hal hada illa basarun mislukum. Jadi ngerasani kalau ketemu dengan Nabi sepertinya ganggi tadi. Sepertinya dia menyimak apa yang dikatakan Nabi. Tapi ketika berpaling dari Nabi, kalau Nabi tidak ada, itu tadi dia membisikkan perkataan-perkataan yang buruk. Ya. Jadi najwa itu, wasarun najwa, dia merahasiakan keburukan-keburukan tentang Nabi. Tapi kalau di hadapan Nabinya mendengarkan, manut. Sehingga mereka mencibir-cibir, hal hada illa basarun mislukum. Bukankah dia Muhammad itu manusia biasa seperti kalian? Kan dia juga sama dengan kita. Ngapain kita harus hormat patuh kepada dia? Kira-kira begitu. Hal Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa basarun qagarihi minan nas amsalikum. Dia Muhammad itu manusia biasa seperti manusia lainnya. Ya seperti kita semuanya. Kebiasaannya, wa aqlihi, akalnya, wa tafkirihi, pemikirannya. Tidak ada bedanya dengan kita-kita semuanya. Itu berangkat dari merendahkan Nabi. Itu menjelekkan kepada seseorang, dirahasiakan. Afatatu nasikhra wa antum tubsirun. Bahkan mereka menuduh yang tidak-tidak. Apakah kalian akan mengikuti sihir? Jadi apa yang dikatakan oleh Nabi itu dianggap sihir. Muhammad kan tukang sihir. Membacakan Quran itu dianggap sihir. Afatattabi'unahu, apakah kamu akan mengikuti Muhammad wa huwa ya'lamu annahu sihrun, yang dia tahu bahwa itu adalah sihir. Tasaddaquna bisihri, kamu akan membenarkan sihirnya Muhammad. Wa antum tusyahidun, padahal kamu menyaksikan, wis jelas Muhammad itu tukang sihir, kok malah kita masih mau ngikuti tukang sihir. Nah itulah buruknya orang kafir Quraisy tadi. Jadi menjelekan walaupun itu dirahasiakan. Lupa. Dia lupa bahwa ada Allah, Tuhan yang Maha mendengar. Jadi kita Bapak Ibu ya, menjelekan tetangga, menjelekan orang lain, walaupun orangnya nggak dengar, jangan dikira aman. Allah itu Maha tahu. Jadi kita sama sekali tidak boleh menjelekan siapapun, memburuk-burukan seseorang, karena Allah Maha tahu. Seperti ini contohnya. Maka dijawab di dalam ayat yang keempat, qala, Nabi menjawab, Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardi wa huwas sami'ul alim. Sampaikan Muhammad kepada mereka bahwa Tuhanku itu, Allah itu ya'lamul qawla, Allah mengetahui setiap perkataan-perkataan. Allah tahu setiap pembicaraan-pembicaraan, termasuk pembicaraan-pembicaraan yang dirahasiakan, baik pembicaraan yang ada di sama, di langit maupun yang di bumi, Allah tahu. Walaupun ditutup-tutupi, dirahasiakan, Allah tahu.
karena Allah itu As-Sami'u Al-Alim. Allah Maha mendengar, Allah dengar. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Maksudnya qala lahum rasul bi amrin min Allahi asrar. Maksudnya, wahai Rasul, sampaikan kepada mereka perintah dari Allah atau informasi dari Allah bahwa setiap apa yang mereka rahasiakan itu diketahui oleh Allah. La takhafu ma taqulun. Janganlah kamu merahasiakan apa yang dikatakan, karena innallaha rabbi wa rabbakum ya'lamu dzalik. Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian, ya'lamu dzalik, mengetahui tentang hal itu. Di sini menggunakan kalimat najwa. Nah, coba perhatikan kalimatnya an-najwa. Najwa itu artinya rahasia. Walam yakul asirro, kan bisa menggunakan kata sir, ya, mengetahui yang sir itu kan rahasia, tersembunyi. Tapi kenapa dengan kalimat najwa tidak menggunakan kata sir? Ya, karena li'annal qawla, maksudnya an-najwa amun yasmulu sirra wal jahra. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalimat sir, ya'lamu sirra umpamanya, Allah mengetahui yang sir, yang tersembunyi, itu hanya yang tersembunyi saja. Tapi kalau an-najwa, kalimat najwa dalam bahasa Arab itu mencakup as-sirra wal jahra, baik yang disirkan maupun yang dijaharkan pun Allah tahu. Ibu dengan bapak, suami istri di rumah nih, menjaharkan kalimatnya, membicarakan keburukan seseorang, kan jahar. Walaupun jahar ataupun sir, ngerasani memburukan dalam hatinya saja pun itu Allah tahu, sehingga menggunakan kalimat najwa, bukan sirro, karena dalam kata najwa mencakup as-sirra wal jahra. Ayat yang terakhir, yang kelima dan yang keenam, bal qalu adghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa syairun. Justru malah mereka balik berkata begini lagi, adghathu ahlamin, kacaulah mimpi-mimpinya Muhammad. Bal iftarahu, itu hanyalah rekayasa Muhammad. Bal huwa syairun, karena memang dia seorang penyair. Nah, jadi tetap saja keburukan orang-orang kafir menuduh hal-hal yang buruk terhadap Nabi. Innahum wasafu Rasulullah SAW awalan bi annahu sahirun. Awalnya mereka mensifati Rasulullah SAW dengan sifat bahwa Nabi seorang penyihir dan dengan kalimat-kalimat buruk lainnya. Kemudian mereka pun menantang, falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Coba datangkan buktinya. Kalau memang Muhammad ini benar, datangkan buktinya. Kama ursilal awwalun, sebagaimana rasul-rasul sebelumnya atau rasul-rasul yang pertama dulu. Lalu Allah menjawab ketika mereka minta bukti, ya, mana bukti kenabian Muhammad jika memang benar? Allah menjawab, ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Jadi kira-kira begini, kamu minta bukti, ya, sia-sia saja. Umat-umat sebelumnya pun selalu alasannya begitu. Ketika datang para nabi kepada umatnya selalu menantang, mana buktinya, mana buktinya. Ketika didatangkan bukti, tetap saja mereka ingkar, tetap saja mereka enggak percaya. Akhirnya Allah binasakan mereka, orang-orang yang mengingkari para nabi dan rasulnya. Nah, ketika ini terjadi kepada umat Nabi juga, umat Nabi bilang lagi, coba datangkan bukti kebenaran Muhammad ini. Lalu Allah sindir, afahum yu'minun, apakah jika dengan datang bukti ini kamu akan beriman? Gitu. Kok nanya-nanya mana buktinya, mana buktinya? Orang-orang dulu selalu pertanyaannya begitu.
Mana buktinya? Buktinya sudah banyak. Allah kirimkan bukti kebenaran Nabi, tetap saja mereka berpaling. Nah, sekarang diulang lagi pertanyaannya, mana buktinya kalau Muhammad benar? Lalu disindir oleh Allah, afahum yu'minun? Apa memang kamu mau beriman jika kami kirimkan buktinya? Dan ternyata bukti kebenaran Nabi juga sudah banyak, tapi tetap saja banyak di antara manusia pun yang tidak mau beriman. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup untuk kajian tafsir pada kesempatan kali ini. Kita membuka surat Al-Anbiya ayat 1 sampai 6 tentang kisah kiamat. Jadi kita diingatkan kiamat atau kematian itu sangat-sangat dekat. Oleh karenanya, mari kita selalu mempersiapkan diri untuk menjemput kematian yang sewaktu-waktu akan datang kepada kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.